Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Hadi akan mencoba membahas tentang termokimia, yaitu hukum Hess. Nah, di sini ada soal diketahui data entalpi pembentukan standar sebagai berikut. Nah, yang pertama ada delta HFC3H8 ya. Entalpi pembentukan gas propana ini sebesar negatif 104 ya. Berarti ini reaksinya eksoterm karena negatif. Nah, kemudian ada delta HFCO2 karbon dioksida. Entalpi pembentukan karbon dioksida, gas karbon dioksida itu sebesar positif 394. Berarti ini reaksinya endoterm ya. Kemudian ada delta HF H2O gas ya. Bacanya entalpi pembentukan uap air. Nah, sebesar 286 kJ per mol. Ini juga positif, berarti reaksinya endoterm. Nah, dari soal ini, pertanyaannya adalah harga delta H dari persamaan reaksi pembakaran gas propana dibakar sempurna dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, berapa entalpinya? Ini pertanyaannya. Nah, kita ketahui di sini ruas kiri ini ruas kiri atau biasa disebut dengan reaktan. Sedangkan ruas kanan ini kita nyebutnya produk. Nah, pada reaktan ini C-nya itu ada 3, sedangkan di sini CO2-nya C-nya ada. Jadi kita start tadi kasih 3 di depannya. Nah, sama kan? Nah, kemudian hidrogen. Ruas kiri pada reaktan itu hidrogennya ada 8. Sedangkan pada produk hidrogennya ada 2. Nah, biar sama tinggal kasih angka 4. Oke. Nah, kita lanjut. Di produk ini oksigennya ada 3 kali 2, yaitu 6. Kemudian 4 kali 1, 4. Jadi 6 tambah 4, 10. Sedangkan reaktannya oksigennya ada 2. Berarti kita tambahkan angka 5. Nah, kalau udah setara seperti ini, barulah kita tulis rumus hukum Hess, yaitu delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Oke. Nah, delta H produknya apa aja? Nih, kasih kurung. Ada 3 CO2. Berarti nulisnya nanti adalah 3 dikali delta HF dari CO2 ya. Ini yang kita pakai CO2 delta HF-nya 392. Nah, kita tambahkan dengan 4 H2O. Berarti 4 dikali delta HF-nya uap air H2O. Ya, ini 286. Kurung tutup dikurangi dengan reaktan. Ada propana C3H8 sebanyak 1 ya, berarti 1 nggak usah ditulis. Jadi delta HF dari C3H8. Oke, ditambahkan oksigen ada 5. Jadi 5 dikalikan delta HF-nya oksigen. Oke, nah kalau seperti ini berarti kita tinggal masukkan angka-angkanya yang udah diketahui. Berarti nanti delta HF, delta H maksud saya, 3 dikalikan delta HF CO2, 394. 394. Kemudian ditambah 4 dikali delta HF H2O. Nah ini 286. Jadi 286. Dikurangi delta HF C3H8. Ini delta HF C3H8 sebanyak negatif 104. Jadi Pak dikasih kurung buka negatif 104. Ya.
ditambahkan 5 dikalikan 0. Karena delta HF oksigennya nggak diketahui ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita tinggal hitung di sini. Oke, Pak Adi butuh kalkulator. Jadi 3 dikali 394. Nah, 1182. Jadi Pak ditulis di sini hanya sama dengan 1182 ditambah 4 kali 286. Nah, 4 dikali 286. Nah, 1144. Oke? Dikurangi. Nah, ini 5 kali 0 kan? 0. Ditambah ini kan berarti hasilnya minus 104. Jadi Pak Adi tinggal tulis minus 104. Nah, berarti delta H-nya nanti ini 1182 ditambahkan 1144. Nah, coba dicek. 1182 ditambahkan 1144. 2326. 2326 ya. Nah, udah sama. Nah, min kali min ditambahkan 104. Nah, berarti delta H-nya nanti diketahui berapa? Nah, 2326 ditambah 104. Nah, ini kalkulator untuk memastikan aja. 2430. Jadi 2430. Nah, baru di sini kita kasih satuan. Kilojoule per mol ya. Jadi pada persamaan reaksi pembakaran propana dibakar sempurna menghasilkan 3CO2 dan 4H2O itu menghasilkan entalpi sebesar 2000 ini 430 kilojoule. Nah, ini adalah contoh soal menentukan entalpi dengan menggunakan hukum Hess. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, berikutnya yang kedua, ini ada soal termokimia yang berkaitan dengan hukum Hess. Diketahui pada reaksi yang pertama, ini warna kuning. Nah, pada pernyataan reaksi yang pertama, ini Pak dikasih yang pertama, padatan fosfor direaksikan dengan oksigen, kemudian direaksikan dengan gas klorin, dia menghasilkan POCl3. Entalpinya adalah minus 1150 kilojoule. Ya. Nah, sedangkan yang reaksi yang kedua, ini ada gas hidrogen dengan gas klorin, itu direaksikan nanti menghasilkan 2 HCl. Entalpinya minus 184 kilojoule ya. Nah, kemudian yang nomor 3 ini ada 2P fosfor, padatan fosfor direaksikan dengan gas klorin, dia menghasilkan 2 PCl5 fosfor pentaklorida, entalpinya adalah minus 640 kilojoule. Nah, sedangkan di reaksi yang terakhir ini yang nomor 4. Nah, ada gas hidrogen direaksikan dengan oksigen, dia menghasilkan 2H2O ya, uap air, entalpinya minus 248. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah delta H atau entalpi untuk reaksi ini. Nah, gas PCl5 direaksikan dengan uap air menghasilkan POCl3 plus 2HCl. Nah, entalpinya berapa? Ini yang kita cari. Caranya adalah sebenarnya mudah ya. Kita tinggal lihat patokan di sini PCl5
itu berada di pernyataan reaksi nomor berapa? PCl5. Nah, ini di nomor 3. Ya, di nomor 3. Tapi di sini PCl5-nya ada 2, posisinya di kanan. Sedangkan di soal yang ditanyakan itu posisinya di kiri. Sebelum tanda panah, yang ini sesudah tanda panah ya. Nah, biar sama-sama 1, mintanya 1 bukan 2. Berarti ini Pak Adi kalikan dengan setengah ya. Karena posisinya minta di kiri, sedangkan ini di kanan, reaksinya Pak Adi balik. Jadi nanti Pak Adi nulisnya menjadi PCl5, yaitu gas, terurai menjadi, nah 2 dikali setengah, 1 ya. Jadi PS. Ditambahkan dengan 5/2. Nah, dapat dari mana 5/2? Cl2 ya. Jadi ini satu baris semuanya dikalikan dengan setengah. Jadi 5 kali setengah ketemu 5/2 ya. Nah, delta H-nya Pak ditulis di sini agak jauhan biar nantinya rapi. Karena reaksinya dibalik, maka dia menjadi positif. Nah, 640 kalikan setengah. 320 kilojoule ya. Nah, PCl5 udah dapat. Kemudian H2O. Nah, berarti di pernyataan nomor 4. Ini menghasilkan H2O. Mintanya di kiri, tapi ini di kanan. Sebanyak 2. Nah, berarti juga dikalikan setengah. Reaksinya kita balik menjadi H2O gas terurai menjadi H2 gas ditambahkan setengah O2 gas. Nah, delta H-nya juga berubah negatif di reaksi dibalik menjadi positif. Positif berapa? Nah, 482 dikali setengah. Jadi ketemu 241 kilojoule. Oke? Nah, lanjut. Nah, berikutnya ini kita minta POCl3. Nah, ini biar enak nontonnya, Pak Adi kasih ini aja ya. PCl5 di kiri, ini juga di kiri. Kemudian H2O mintanya di kiri, ini juga di kiri. Jadi pernyataan 4 reaksinya dibalik. Nah, kemudian PClO3 minta di kanan. Sedangkan ini ada di kanan ya. Udah sama ya. Berarti nggak perlu dibalik. Tapi di sini ada 2, sedangkan ini 1. Jadi kita kalikan setengah juga ya. Nah, berarti nanti nulisnya adalah 2 dikali setengah, 1. Jadi P ditambahkan oksigennya kali setengah. Jadi setengah. Ditambahkan Cl-nya 3,5 ya. 3 kali setengah. Jadi 3/2 Cl2. Nah, ini menjadi POCl3 gas. Delta H-nya adalah minus 575 kilojoule ya. 1150 dikali setengah. Betul nggak? Pak dicek sama kalkulator. 1150 dibagi 2. Nah, 575 sama. Nah, sekarang kita aplikasikan. Nah, karena udah selesai, tinggal HCl. Di sini HCl-nya 2, di sini juga 2. Posisinya di kanan, yang pernyataan reaksi yang kedua ini juga di kanan. Berarti nggak usah diubah, nggak usah dikalikan atau dibagi ya. Jadi nulisnya tetap. Nah, Pak dikit.
Berarti nanti nulisnya adalah H2 ditambahkan dengan Cl2. Nah, ini menghasilkan 2HCl. Ya. Delta H-nya itu adalah minus 184 kilojoule. Nah, kalau udah seperti ini, berarti boleh kita hitung jumlah. Nah, kita tarik garis ini aja. Tarik garis. Nah, kita jumlahkan. Ini nanti kita jumlahkan. Nah, tapi yang di reaksi ini, pernyataan 1, 2, 3, 4, kita nyari yang kembar. Maksudnya gini. Coba kita perhatikan ini, ada 1 PS, padatan fosfor, ya, dengan PS ini. Nah, ini kan sama. Nah, kalau sama, boleh kita coret. Sweet. Habis. Oke. Nah, berikutnya H2. Ini juga sama. Gas hidrogen dengan gas hidrogen ini. Nah, karena yang satu setelah tanda panah dan satunya sebelum tanda panah, boleh kita coret. Ya, sama dengan P ya. Ini setelah tanda panah, ini sebelum tanda panah. Jadi boleh kita coret. Nah, kemudian ada oksigen setengah. Ini. Nah, ini setengah oksigen dan ini setengah oksigen. Nah, ini boleh kita coret. Yang satu sebelum tanda panah, yang satu sesudah tanda panah. Habis. Ya. Nah, yang terakhir kita perhatikan di sini. Cl2. Ada 5/2. Sedangkan di sini ini. Nah, 3,5 ditambah 1. Ya. Kalau 3,5 ditambah 1 berapa? Coba Pak Adi hitung ya. Di sini 3/2 ditambah 1. Berarti 3/2 ditambah 2/2 sama dengan 5/2. Nah, ini berarti 3,5 Cl dengan 1 Cl ini jumlahnya 5/2 karena sebelum tanda panah. Berarti kita coret di sini. Dengan Cl ini kita coret. Nah, karena udah berarti kita tulis reaksinya. Yang tersisa adalah siapa? Nah, yang tersisa adalah ini. PCl5. Nah, Pak ditulis di sini. PCl5. Ya, wujudnya gas. Kemudian ini H2O. Ada H2O. Wujudnya gas. Nah, tanda panah. Wah, kenaikan. Nah, tanda panah. Ada POCl3. Ya, mintanya. POCl3. Gas ditambahkan dengan 2HCl. 2HCl. Nah, ini. Berarti delta H-nya. Nah, tinggal kita hitung pakai kalkulator. Ini delta H-nya adalah 320 ditambah 241 dikurangi 575 dikurangi 184. Nah, ketemu minus 198. Jadi hasilnya adalah negatif 198 kilojoule ya. Jadi soal tipe yang kedua ini nilai
entalpinya adalah sebesar negatif 198 kilojoule. Oke. Nah, semoga pembelajaran kali ini untuk materi termokimia pada hukum Hess mudah kalian pahami, baik yang tipe 1 dan tipe 2 ya. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.